Informasi yang saya sampaikan dalam video ini bersumber dari salah satu fans Overlord, bernama Overlord Indonesia Remake. Pertama, penulis Maruyama Sensei pernah membuat alternatif story atau what if. Apa yang terjadi jika Platinum Dragon Lord dengan tubuh aslinya melawan Saltear Bloodfallen? What if itu dimulai ketika Saltear tercuci otak oleh Black Scripture, wild magic tanpa nama yang dilemparkan PDL ke arah Saltear. Benar-benar menimbulkan dampak kerusakan yang besar terhadap Saltear maupun lingkungan sekitar. Efeknya adalah menimbulkan kilatan putih yang menyilaukan di langit, hingga suara raungan gemuruh dan seperti letusan suar panas yang tercipta dari ledakan tersebut. Gelombang kejut yang dihasilkannya melontarkan tanah dan serta pasir yang membentuk seperti awan jamur di udara. Saltear yang terperangkap dalam jangkauan ledakannya berputar-putar, seperti ditelan pusaran angin panas dan hingga tubuhnya tidak bisa digerakkan bahkan berbicara untuk merapal mantra. Akibat ledakan itu, Saltear menderita luka bakar yang sangat parah sampai ke dalam tenggorokannya dan pakaian yang dikenakan terbakar hingga menyatu dengan kulitnya. Menunjukkan bahwa salah satu wild magic milik PDL sangat kuat, karena dapat secara efektif melukai Saltear meski dirinya memiliki kekebalan terhadap api. Selain luka bakar, efek panasnya juga mengoyak tubuhnya dan menghancurkan mata kirinya, hingga menyebabkan Saltear kehilangan kesadaran dan sekarat atau mendekati kematian. Kedua, pada masa lalu pernah ada invasi dari 8 guild yang bersatu untuk menaklukkan Nazarik. Mereka menyerbu dalam jumlah yang sangat besar, sebagai tindakan agresi. Sayangnya, upaya mereka untuk menaklukkan Nazarik berakhir dengan kegagalan. Pembentukan dari 8 guild ini terdiri dari total lebih 1.500 player dan NPC bayaran. Sepertiga dari 1.500 penyerbu diperkirakan berada pada level maksimal 100. Aliansi ini sangat kuat karena mereka berhasil mengalahkan semua floor guardian di masing-masing lantai. Selama penyerangan, mereka mampu menaklukkan lantai ke-1 hingga ke-7. Semua penghuni di dalamnya juga terbunuh. Diketahui Chocius mati dalam keadaan terpotong-potong. Momonga menyatakan bahwa serangan dari aliansi ini dianggap sebagai kekuatan penyerangan terbesar yang pernah ada dan menjadi salah satu sejarah terbesar di Yggdrasil. Ketika mereka mencapai lantai 8, diketahui bahwa hanya sekitar 1.000 hingga 1.200 penyerbu yang masih mampu bertahan hidup. Ini berarti bahwa 7 lantai yang mereka taklukkan sebelumnya telah membunuh anggota mereka dengan kisaran antara 300 hingga 500. Sayangnya, penyerangan mereka terhenti di lantai 8. Menurut Momonga, lantai 8 adalah garis pertahanan terakhir Nazarik yang berperan besar dalam menghentikan mereka. Mereka frustasi dan menuduh lantai 8 tidak lebih dari sekedar cheat. Itulah alasan mengapa setelah mereka kalah, mereka tidak pernah sekalipun mencoba untuk bersatu kembali atau menaklukkan Nazarik lagi. Diketahui tidak ada satupun top guild Yggdrasil yang ikut berpartisipasi selama invasi Great Tomb of Nazarik. Ketiga, menurut Evile, 8 raja serakah player yang tiba 500 tahun lalu memiliki banyak item kuat dan salah satu terhebat di antara item itu disebut buku mantra tanpa nama. Legenda mengatakan bahwa 8 raja serakah memiliki banyak item-item kuat yang membantu mereka mendominasi New World. Salah satu yang paling hebat adalah Nameless Spellbook. Sepengetahuan Evile, item itu memiliki kekuatan di luar akal sehat dan hanya diketahui oleh sedikit orang seperti dirinya. Dikatakan bahwa semua mantra sihir yang ada di New World akan terekam dalam item itu, dan mantra sihir yang baru dibuat pun secara otomatis juga akan tertranskripsi secara detail di dalam buku tersebut. Contohnya keberadaan sihir level 10 yang legendaris. Selain itu, ada kemungkinan mantra sihir yang tersimpan di buku tersebut dapat untuk dipelajari oleh mereka yang melihatnya. Evile menganggap item itu sangat berbahaya, terutama jika jatuh di tangan yang salah. Nilai itemnya sendiri setara dengan 1 negara. Dalam web novel, buku ini ternyata mampu merekam mantra hingga tingkat ke-11 atau yang dikenal sebagai super tier magic menurut standar Yggdrasil. Kemungkinan besar,
Buku ini adalah World Item, karena kemampuannya dapat mencatat mantra-mantra yang berasal dari New World dan bukan hanya dari Yggdrasil saja. Yang mana, bahkan item ensiklopedia milik Proroncino pun tidak dapat melakukannya, meskipun keduanya memiliki kemiripan. Keberadaan Nameless Spellbook kemungkinan besar berada di Eriuentou yang dijaga oleh Platinum Dragon Lord. Keempat, dengan melonjaknya penduduk secara tiba-tiba, bagaimana keadaan desa Charne setelah Henry memanggil ribuan pasukan Goblin dari serangan pasukan Restize Kingdom yang dipimpin oleh Pangeran Babro? Berkat pasukan Goblin milik Henry, desa tersebut terus pulih dan bahkan berkembang, seperti tembok baru yang dibangun untuk perlindungan. Namun banyak penduduk berarti kebutuhan seperti makanan dan air juga meningkat, yang membuat mereka terpaksa meminta bantuan Ainz Oalgaun melalui Lupus Regina. Selain kebutuhan makanan, desa Charne juga kekurangan fasilitas seperti penginapan untuk para ribuan Goblin. Tapi masalah dapat teratasi karena para Goblin membangun rumah mereka sendiri dengan menebang pohon di hutan. Tetapi, kebutuhan makanan dan air tetap menjadi masalah pokok utama. Awalnya mereka memanfaatkan hasil hutan, namun itu masih belum cukup. Akhirnya mereka membuat sumur baru yang jauh dari desa. Jika mereka membangun sumur di dekat desa mereka, ada kemungkinan akan mendapatkan di sumber air yang sama, yang beresiko mengering. Karena sudah tidak ada solusi lagi untuk masalah kebutuhan makanan, Henry terpaksa meminta bantuan kepada Lupus Regina. Ainz menyetujui untuk memberikan bantuan sampai mereka bisa memproduksi makanan sendiri. Namun bantuan yang diberikan Ainz tidak gratis. Mereka harus membayar kembali. Beruntungnya tidak ada batas waktu dan tanpa bunga. Setelah Ainz berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Dwarf Kingdom, sebagian para dwarf sekarang mulai tinggal di desa Charne. Hasilnya kedatangan para dwarf sangat membantu mereka dengan membangun workshop di satu bagian desa. Pada masa lalu tidak ada pandai besi di desa Charne, membuat mereka kesulitan dalam menjalani aktivitas, karena harus pulang pergi ke kota untuk membeli maupun memperbaiki peralatan. Kabar terakhir desa Charne sudah tumbuh pesat dan besar, membuat desa itu lebih cocok disebut kota Charne. Karena banyaknya pembangunan baru yang masif dan tembok pertahan yang semakin kokoh. Para Goblin akhirnya mulai belajar dan membangun ladang yang sangat luas di luar desa, untuk memenuhi kebutuhan makanan. Meski membayar kembali makanan cukup sulit, setidaknya mereka bisa menghasilkan sumber makanan sendiri. Kini desa Charne menjadi rumah bagi ras demi-human lainnya, yang didominasi 90% Goblin, Hobgoblin, Ogre, dan ras humanoid lain seperti Dwarf. Kelima, diketahui meski Henry tidak pernah membunuh, tetapi perkembangan statistik Henry cukup pesat, yang awalnya level 1 menjadi lebih dari level 10. Fenomena ini terjadi semenjak dia memimpin pasukan Goblin yang dia panggil. Ini karena job class komando yang Henry peroleh, yang membuat dia naik level dengan cepat. Setiap pasukan Goblinnya terlibat dalam pertempuran dan sebab itu, dia dinobatkan sebagai salah satu 5 manusia terkuat di desa Charne. Situasi Henry sangat mirip dengan Ainz, tiba-tiba menjadi pemimpin sebuah pasukan, dan mencoba bertindak sebagai seseorang pemimpin yang bijaksana di depan bawahannya. Di sisi lain, Nvirea mengalami perkembangan yang awalnya hanya bisa membuat potion berwarna biru dan ungu. Dia kabarkan sudah bisa membuat potion berwarna merah tingkat rendah. Setelah Nvirea berhasil menikahi Henry, dia mengeluh dan sangat kewalahan dengan besarnya stamina istrinya saat diranjang, yaitu Henry. Untuk mengimbangi dan memuaskan istrinya, Nvirea harus menggunakan potion setiap kali dia melakukan hubungan suami istri. Bahkan Nvirea sampai meminta saran kepada Ainz, karena untuk masalah sepele seperti ini, menurutnya, Ainz pasti lebih tahu dan berpengalaman daripada dirinya. Keenam, tahukah kalian dalam Shin ini, sebenarnya Platinum Dragon Lord berdusta dengan kata-katanya sendiri. Berikut alasannya. Sunlight Scripture membantai ras, demi-human dan manusia tak bersalah. Slan Teokrasi menyerang, membantai dan memperbudak elf. Dragonic Kingdom hampir hancur karena invasi Beasman. Dwarf hampir punah karena invasi Kuagoa. Jaldabaoth dan para iblis menyerang Holy Kingdom.
Manusia sebelum player datang hampir punah karena dibantai, diperbudak dan dijadikan makanan ras lain. Saat dunia membutuhkannya, kenapa PDL diam? Terima kasih.